Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Revan Abrisam. Nah, kita semua tahu apa itu peristiwa proklamasi, yaitu peristiwa di mana menjadi sebuah penentu di mana Indonesia telah menjadi negara yang sepenuhnya telah berdaulat dan merdeka. Tetapi, apa sejarahnya di balik peristiwa itu? Nah, itu yang akan menjadi bahan pembahasan utama kita dalam video singkat ini, yaitu sejarah di balik detik-detik dan perumusan proklamasi. Setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima tanggal 6 dan Nagasaki 9 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Sultan Syahrir, tokoh pergerakan nasional, mendengar kabar ini dari radio BBC dan menyampaikannya kepada golongan tua dan golongan muda di Indonesia. Syahrir menyarankan agar golongan tua segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia karena Jepang sudah menyerah. Dia menolak ide proklamasi melalui Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang dianggap lembaga buatan Jepang. Golongan muda yang ingin kemerdekaan atas perjuangan sendiri tidak setuju dengan golongan muda. Mereka mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Konflik pendapat ini menyebabkan penculikan Soekarno dan Hatta oleh golongan muda ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Golongan muda berusaha meyakinkan Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan dari Jepang. Ahmad Subarjo, wakil golongan tua, akhirnya setuju dengan usulan tersebut setelah perundingan dengan wakil golongan muda, yaitu Wikana. Dan hasilnya, Soekarno dan Hatta setuju untuk memproklamasikan kemerdekaan. Setelah kembali dari rumah masing-masing, Soekarno dan Hatta mengadakan pertemuan di rumah Laksamana Maeda. Hatta meminta Ahmad Subarjo menghubungi anggota PPKI yang berkumpul di Jakarta untuk datang ke rumah Maeda pada tengah malam guna mempersiapkan naskah proklamasi. Sesampainya di rumah Maeda, Soekarno dan Hatta berusaha menyampaikan rencana proklamasi kepada Mayor Jenderal Nishimura. Namun, Jepang yang sudah menyerah tidak dapat memberikan dukungan yang resmi. Kembali ke kediaman Maeda, dengan perasaan kecewa, Soekarno dan Hatta tetap memutuskan melanjutkan proklamasi tanpa dukungan dari Jepang. Dan di sana, anggota PPKI, anggota pemuda, dan anggota Chuo Sangiin berkumpul. Setelah menyusun naskah awal proklamasi, Soekarno membacakan hasilnya. Meskipun sebagian besar setuju, golongan muda mengusulkan adanya perubahan pada naskah, yang akhirnya tidak diterapkan setelah musyawarah. Dan setelah mencapai konsensus, Hatta menyarankan penandatanganan naskah oleh semua yang hadir. Namun, atas usulan pemuda, Soekarno dan Hatta menandatanganinya sebagai wakil bangsa Indonesia. Lalu, apa yang terjadi setelah itu? Setelah naskah proklamasi disetujui, para tokoh kembali ke rumah masing-masing pada pukul 5 pagi. Para pemuda membagi tugas untuk persiapan proklamasi dengan mencetak dan menyebarkan naskah proklamasi dengan bantuan kantor berita Domei. Awalnya, para pemuda merencanakan pembacaan di lapangan Ikada. Namun lapangan itu dijaga ketat oleh tentara Jepang. Mereka tidak tahu bahwa PPKI telah sepakat untuk pembacaan di rumah Soekarno. Sejumlah pemuda mendapat informasi tersebut dan langsung menuju ke rumah Soekarno. Saat di sana, Suwiryo memerintahkan persiapan pengeras suara dan mikrofon dari pemilik toko radio Satria. Suhut mempersiapkan tiang bendera meskipun lupa ada 2 tiang di depan rumah. Hatta tiba 5 menit sebelum pukul 10 dan proklamasi dilaksanakan dengan Soekarno membacakan naskahnya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus
1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pengibaran bendera merah putih oleh Latif dan Suhud disertai menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan bendera yang telah disiapkan dan dijahit sebelumnya oleh Fatmawati setelah janji kemerdekaan dari Koiso. Dan itulah kurang lebih sejarah di balik perumusan dan detik-detik proklamasi. Proklamasi memberikan dampak besar bagi bangsa Indonesia dan merupakan tanda tegas terhadap penindasan dari negara asing. Meskipun sudah lama berlalu, kita dapat merasakan dampak positifnya, menikmati kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pendahulu-pendahulu kita. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.